karena katanya kelasnya yang kurang. Jadi antara semester 6, semester 4, semester 2 itu di mix, kadang ada yang luring, ada yang daring gitu. Jadi kadang juga ngebuat bingung sih Kak. Kan informasinya itu kadang dosennya itu menginformasikan 10 atau 15 menit waktu sudah mau masuk gitu. Sedangkan kami kadang di asrama itu air nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Selamat datang kembali di channel YouTube Universitas Labuhan Batu TV dalam program podcast MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pemirsa, Universitas Labuhan Batu pada tahun ajaran 2023-2024 mengirimkan sebanyak 147 mahasiswa yang mengikuti program MBKM, di mana program MBKM ini memiliki skema yaitu PMM, Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Asistensi Mengajar, KKN Tematik, kemudian proyek kepanitiaan, magang studi independen bersertifikat, riset, kewirausahaan, dan bela negara. Baik pemirsa, hari ini saya akan kedatangan tamu seorang mahasiswi cantik, alumni dari PMM Batch 4 yang melakukan pertukaran mahasiswa merdeka, belajar hampir sekitar 1 semester di Universitas Islam Makassar. Dia adalah seorang mahasiswi dari program studi PPKN, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Labuhan Batu. Langsung saja kita sambut Sylvie Zamara. Halo Kak. Halo, assalamualaikum Sylvie. Apa kabar nih? Baik. Sehat ya? Terima kasih sudah mau kita undang di podcast ini untuk berbagi bersama teman-teman mahasiswa, bahkan calon mahasiswa loh ya. Kita mau edukasi. Nah, untuk itu silahkan duduk. Ya, baik pemirsa, seperti yang telah saya katakan tadi bahwasanya Universitas Labuhan Batu tahun 2023-2024 ini mengirimkan sebanyak 147 mahasiswa untuk mengikuti program MBKM. Nah, salah satunya adalah program PMM. Tahun ini adalah batch keempat. Sylvie Zamara. Baik Sylvie, seperti teman-teman sebelumnya dari PMM batch 1, batch 2, batch 3 itu pasti kami interogasi ya, kami mintain pengalamannya begitu, apa yang sudah didapat di kampus tempat dia melakukan pertukaran mahasiswa. Terkonfirmasi ya bahwasanya Sylvie melakukan PMM di Universitas Islam Makassar. Apa sih yang ada di benak kamu sebelum pergi ke Makassar? Apa yang ada di benak kamu tentang Makassar? Awalnya itu dengar dari cerita orang ya Kak, kalau Makassar itu keras gitu. Apalagi karena kasar gitu ya? Karena dengar kayak dari sepintas cerita aja gitu, dan juga nggak direncanakan kalau bakal ke sana karena Universitas Islam Makassar ini menjadi pilihan yang ketiga gitu Kak. Jadi pas udah sampai di sana, tunggu. Tadi kan katanya saya mengira bahwasannya Makassar ini orangnya kasar-kasar. Kenapa menjadi pilihan ketiga? Maksudnya kan masih banyak kampus lain. Kenapa dia masuk di dalam kategori pilihan kamu? Nah, kan kalau pertukaran mahasiswa antar pulau ini tidak bisa memilih pilihan 1, 2, 3-nya itu harus beda pulau Kak. Saya sudah milih di pilihan satunya itu di Pulau Jawa, di Bandung, tepatnya yang keduanya Universitas Mataram. Nah, yang ketiganya ini saya bingung mau milih mana. Kebetulan saat itu ada Pulau Sulawesi, saya nggak kenal kota-kota di sana itu apa aja. Yang terpintas sama saya Makassar. Nah, saya memikir itu udah kotanya gitu ya Kak. Ya udah, jadi saya pilih dan kebetulan paling atas itu Universitas Islam Makassar. Oke, makanya jadinya
yang wawasan itu pilihan ketiga jadi di Universitas Islam Makassar. Dari prodi PPKN yang notabene kita tuh umum ya, bukan yang kalau dibilang bukan perguruan tinggi yang kurikulumnya tuh Islami begitu. Nah, kamu nggak takut? Itu kan Islam Makassar gitu ya. Kamu nggak ragu dari awal gitu gimana mencocokkan kurikulumnya ini gitu? Itu Kak, saya kurang riset memang awalnya. Saya nggak mencari tahu tentang Universitas Islam Makassar ini gimana. Padahal teman-teman saya yang lain yang di sana itu udah riset duluan, ternyata jurusan mereka ada di sana. Alhasil ketika saya sudah lulus saya bingung milih prodinya yang mana. Terakhir saya milihnya jadi ke lintas prodi, ke prodi hukum. Oke, nah ini baru mulai udah dapat satu kita ya pelajaran ini. Jadi terjadi lagi sama Kak Silvi bahwasannya tidak riset terlebih dahulu, padahal kita tuh sudah banyak bukan interogasi lah ya, kita sudah banyak mewawancarai mahasiswa PMM. Yang ditekankan dari kakak-kakak alumni 1, 2, 3 adalah research dulu, karena mereka juga ada yang kesasar gitu kan, terpaksa harus linjur atau lintas prodi akhirnya begitu, tidak bisa di PPKN juga di sana gitu kan ya. Nah, jadi yang pertama adalah research, ya kan Kak Silvi? Iya. Nah, research terlebih dahulu ya, yang ingin mendaftar di PMM Batch 5, research itu yang pertama. Oke, setelah tadi Kak Silvi merasa itu kayak jadinya jadi repot kan ya? Repot kan gitu. Gimana menghadapinya gitu? Pertama saya bingung, jadi saya tanya ke Kaprodi dulu, Ibu ini Kaprodi mana nih? Kaprodi yang di sini, yang di kampus pengirim. Nah, saya tanyakan Kaprodi PPKN ya? PPKN. Apa yang bisa saya ambil mata kuliahnya di sana? Karena saya memikirkan kalau pertukaran mahasiswa ini kan ada modul Nusantaranya juga ya Kak. Kalau saya ngambil 2 prodi, bakal ribet gitu mengatur jadwalnya bagaimana. Jadi saya minta ke Kaprodi apa bisa saya ambil cuman prodi hukum saja gitu. Padahal semester 6 itu mata kuliahnya fokus pendidikan ya Kak. Untungnya bisa dikonversi karena mata kuliah pendidikan PKN itu tidak jauh beda dengan hukum, masih ada yang bersangkutan dengan hukum. Jadi saya ngambil hukum pidana, hukum perdata gitu di sana. Dan syukurnya bisa dikonversi gitu. Oke, alhamdulillah teratasi. Nah, setelah terbentur akhirnya tidak putus asa, dikomunikasikan dengan baik, alhamdulillah teratasi. Udah keluar semua nilainya? Sudah Kak. Apa nilainya? A. Semuanya A. Oh, luar biasa. Nah, selanjutnya Sophie, saya penasaran, culture shocks yang berlebihan ada nggak? Enggak sih, karena ternyata nggak jauh beda dengan Medan gitu kerasnya. Kalau Makassar itu ternyata. Dan alur lintasnya juga nggak jauh beda. Paling makanan sih Kak. Kenapa makanan? Makanan itu kan kalau kita Sumatera tuh lebih ke rempahnya. Ya. Kalau di sana itu hambar. Kurang, mungkin kalau menurut lidahnya Sulawesi udah mereka gitu. Tapi kalau Sumatera menurut saya kurang karena waktu kami landing di Makassar itu jam 9, dijemput sampai di kampus jam 11. Pas di perjalanan itu dosennya ngajak makan coto ya. Coto Makassar. Coto. Nah, itu makanan khas Makassar. Coto bukan soto. Coto namanya. Oh, coto namanya. Seperti apa coto ini? Coto itu daging sih. Oh, bukan kayak soto. Bukan nggak ada mie-nya, ada apanya, cuman isinya daging dengan kuah gitu dan dimakan pakai ketupat. Nah itu pas dihidangkan kok hambar gitu. Ternyata sistemnya di sana tuh Kak nambah garamnya sendiri, ngeraciknya sendiri gitu. Nah kok pas nyoba kok hambar, beda banget sama yang di sini gitu. Itu sih paling Kak kalau makanan. Kalau itu makanan ya di Makassar. Adalah yang lain lagi kamu yang merasa itu kayak culture shock yang mungkin ini tuh aku harus bagi ini ke teman-teman biar nanti yang itu di Pulau Sulawesi ya? Iya, Sulawesi Selatan. Kalau nanti ke Sulawesi itu ini bisa diminimalisir seperti itu? Kalau yang masalah itu nggak ada sih Kak, karena nggak jauh beda sih sama kita gitu. Cuman yang kalau kan ini saya di Makassarnya. Nah, waktu ketika modul Nusantara terakhir tuh ada kontribusi sosial. Itu kami ke Bulukumba namanya Kak. Sekitar 5 jam dari kota Makassarnya. Apa yang ada di Bulukumba itu? Itu alamnya indah banget. Makanya saya menyebutnya Sulawesi Selatan itu sebenarnya pulau setengah surga gitu. Masya Allah. Iya Kak, keindahan alam itu benar-benar ini. Terus
kan itu kontribusi sosialnya di Bulukumba, tepatnya di Desa Kajang. Desa Kajang ini nggak mirip kayak suku Baduy kalau nggak tahu. Nggak tahu, suku Baduy itu yang di pedalaman yang tidak ada elektronik gitu ya kayak suku gitu. Baduy. Nah di Kajang ini lebih lagi, menurut saya itu lebih lagi dari suku Baduy gitu, karena kan ada Kajang luar, ada Kajang dalam gitu kan. Kami masuk ke dalam itu harus berbusana hitam semua, alas kaki nggak boleh dipakai, terus jalanannya itu bebatuan yang kita kan nggak biasa gitu jalan kak. Dan sepanjang jalan itu kita diajari adab, nggak boleh ngeluh, nggak boleh mengucapkan apapun yang terlihat aneh di sana, itu nggak boleh. Dan mereka menjaga banget gitu alamnya. Dan batas untuk dokumentasi itu cuma di Kajang luar kan. Kalau kita udah masuk ke kawasan Kajang dalam itu smartphone harus dimatikan semua. Jadi kita fokus cuma jalan. Jadi kami sepanjang jalan itu diajari dosennya buat istighfar aja daripada kita ngomong yang lain-lain gitu, malah ntar kejadian apa yang aneh gitu. Karena mereka di sana tuh kak memang Islam, tapi cara Islamnya itu berbeda pada umumnya gitu. Oke, itu berbagi pengalaman di modul Nusantara ya. Mungkin ini mungkin dosennya merasa ini adalah satu pengalaman yang akan kalian dapatkan tidak kalian dapatkan di daerah lain seperti itu. Kalau udara gimana sih, Ovi? Udaranya itu panas banget, lebih panas dari sini, tapi nggak jauh beda kali gitu. Kayak Medan lah mungkin ya, daripada Labuan Batu gitu udaranya. Berapa derajat pernah mengukur? Melalui smartphone? 40 pernah. 40? Itu kalau siang yang jam 12, jam 1 gitu. Kalau kita keluar. Pokoknya kalau balik, kan kami tinggalnya di asrama ya kak. Nggak ada kendaraan apa, itu jalan dari asrama keluar itu buat belanja kan jauh. Kalau kita pulang dari belanja itu muka kerasa kebakar. Oh, berarti kalian tinggalnya di asrama? Iya, di asrama kampus. Bukan di kos-kosan? Bukan. Ada yang tinggal di kos-kosan? Nggak ada, semuanya di asrama. Oh, berarti kakak pastikan bahwa mahasiswa-mahasiswi PMM di Universitas Islam Makassar diwajibkan tinggal di asrama? Nggak diwajibkan sih kak, cuman kan kami lebih semuanya pengen di situ karena satu dekat dengan kampus, jadi nggak memerlukan transportasi. Karena itu kebetulan pas di dalam lingkungan kampus tapi di belakangnya. Jadi nyaman ya tinggal di asrama? Apakah jauh dari sekitar kampus itu seperti kos-kosan tuh jauh enggak? Enggak, di belakang kampus ada. Tapi gratis di asrama? Di asrama bayar juga. Oh bayar juga, berapa bayarnya? 450.000 1 bulan. 1 bulan? 1 orang. Itu sudah termasuk apa aja? AC, udah sama kamar mandi di dalam. Tapi satu kamar itu 4 orang. 4 orang. Cuman udah ada kasur, udah ada lemarinya, semuanya lengkap. Kalau asrama sekitar 450 udah ada AC, gimana perbandingan yang kamu rasakan lah gitu ya, perbedaan tingkat pengeluaran kamu di sini dengan di sana, itu gimana sih perbandingannya gitu? Lebih banyak di sana ya. Oh, lebih banyak di sana? Karena di sini kan tinggal dengan orang tua. Belum pernah juga sebelumnya ngekos kayak gitu. Jadi pas udah di sana itu yang apa-apa semua sendiri, masak sendiri, makan sendiri. Kayak mikir, mahal banget pengeluaran di sini. Kalian nggak berempat gitu gabung masaknya sendiri-sendiri? Masak juga gabung, tapi bahan makanan itu mahal kan di sana. Oh iya, berarti daripada harga bahan pokok di sini lebih mahal di Makassar. Jadi dengan uang jajan yang diberikan pemerintah berapa? Pemerintah memberikannya itu 1,8 per bulan. Per bulan? Iya. Cuman pas awal itu keluarnya baru 1,5. 1,5. Yang 300 lagi dikonversi di bulan selanjutnya? Di akhir kemarin. Di akhir. Berarti selama kalian berapa bulan di sana? 4 bulan, kurang lebih 5 bulan. 5 bulan, iya semester 4 ya? 4 bulan 10 hari. 4 bulan, selama 4 bulan itu totalnya Sylvie ingat berapa yang diterima? 1,8 dikali 5. Oh dikali 5 ya? Juta. Berarti setiap bulan dapat? Enggak, pertama itu langsung 3 bulan 4.500.000. Terus sesudah itu 3 juta, baru 1.500.000. Dari uang yang diberikan oleh pemerintah saat itu cukup?
Nggak cukup ya? Jadi Mungkin tetap- cukup di daerah lain ya? Mungkin kalau di daerah lain cukup, tapi buat Sulawesi Selatan, karena bukan saya sendiri yang ngerasain Kak, teman-teman yang lain juga bilang itu kan ada terakhir kemarin pengisian komentar untuk PMM Pusat. Jadi mereka mengisinya untuk batch 5 selanjutnya, mohon BBH-nya itu, bantuan biaya hidupnya itu disesuaikan dengan pulau masing-masing. Oh iya, jangan disamakan. Iya, gitu karena ya. Kalau di Pulau Jawa, waduh bisa punya-punya ya itu ya. dengan uang segitu. Teman-teman semua, ini adalah pengalaman yang perlu juga kalian pertimbangkan ya untuk memilih PMM pendaftaran kampus di PMM batch 5. Karena kata selfie tidak adanya perbedaan, semua rata ya, semua rata antara biaya bantuan hidup, ya, iya. apa namanya? Di pulau biaya bantuan BBH. Ya, BBH antar pulau itu sama gitu mas, banyak 1.800.000 per bulan. Per bulan. Jadi kalau adik-adik ingin mencari pengalaman di mana saja boleh. Kalau tidak punya masalah dengan keuangan, it's okay. Tapi mungkin bagi adik-adik yang tetap ingin menggali pengalaman dari PMM, tapi adanya keterbatasan biaya, mungkin untuk pulau-pulau yang mungkin tingkat pengeluarannya lebih tinggi daripada kita, begitu, itu mungkin disesuaikan. Nah, bukan hanya di Pulau Sulawesi, ini memang Sulawesi baru selfie deh ini wawancara. Pulau Jawa udah banyak, Papua sudah, kemudian kemarin Lombok sudah, gitu. Jadi kalian bisa lah sedikit-sedikit mengambil kesimpulan sendiri kalian maunya kampus seperti apa, begitu. Kalau kalian inginnya yang pengalamannya itu saya nggak mau kebentur di biaya, bisa kalian cari, kalian sesuaikan dengan pengalaman dari teman-teman sebelumnya, kulik-kulik dari batch 1 sampai batch 3 ya, ini batch 4 baru selfie sendiri, kulik-kulik aja mana mereka yang mengatakan bahwasanya di sini tuh murah, di sini tuh murah. Nah itu bisa kalian kuotanya bisa kalian jadikan acuan, atau bahkan mungkin di kampus yang sama, ya terserah kalian. Pengalaman yang menurut kamu tuh kamu nggak dapat di sini tuh apa sih selama di Universitas Islam Makassar? Temannya Kak. Temannya kenapa? Temannya kan kita itu ada sekitar 42 orang. Nah itu dari pulau yang berbeda semua gitu. Jadi yang saya nggak di sini kan teman-temannya sama gitu, satu bahasa juga gitu. Jadi ketika di sana itu teman-teman yang beda dan kita bisa berbagi bahasa gitu. Ternyata bahasa ini tuh di sana beda gitu. Terus tentang kebudayaan juga, waktu festival budaya saya jadi tahu kalau baju adatnya ini kayak gini ya. Terus tradisi tentang, mereka juga cerita tradisi tentang pernikahan di sana gimana. Khususnya kemarin waktu festival budaya itu adat Sunda ya Kak. Mereka benar-benar menjabarkan tentang gimana adat pernikahan di Sunda dari awal sampai selesai gitu. Itu sih kalau saya mungkin kuliah di sini belum tentu saya dapat pengalaman yang seperti itu gitu. Kalau selfie hanya memfokuskan tidak berani keluar dari zona nyaman, walaupun hanya 1 semester, mungkin dia nggak akan pernah tahu adat Sunda itu seperti apa, Aceh itu seperti apa, bahkan mungkin di Sulawesi sendiri seperti apa, dia nggak akan pernah tahu begitu. Tapi berkat dari PMM batch 4, selfie belajar dengan orang asing itu ya, iya kan orang asing. Kamu merasa tidak adanya semacam perbedaan cara belajar antara kamu di sini dengan kamu di sana? Iya, kalau di sana itu nggak tahu entah di kampus itu aja atau enggak gitu ya Kak. Dosennya kadang pakai bahasa Makassar. Oh gitu. Jadi saya kurang ngerti itu. Walaupun logatnya kan menyesuaikan logatnya itu ternyata susah banget gitu. Apalagi kebetulan di Fakultas Hukum itu cuman saya sendiri yang banyak ngambil mata kuliah gitu kan Kak. Jadi beberapa mata kuliah itu saya masuknya sendiri. Saya bingung nih mau ngomong sama temen gimana. Jadinya saya juga kalau mau bertanya sama dosen itu saya bertanya dulu sama teman saya gitu. Jadi baru bertanya ke dosen. Itu sih Kak yang susah buat menyesuaikannya mungkin ya. Dan juga yang di sana itu kan pembelajarannya itu masih setengah semester itu daring, setengah semesternya luring. Oh masih blended gitu ya? Karena
katanya kelasnya yang kurang. Jadi antara semester 6, semester 4, semester 2 itu di mix, kadang ada yang luring, ada yang daring gitu. Jadi kadang juga ngebuat bingung sih Kak. Kan informasinya itu kadang dosennya itu menginformasikan 10 atau 15 menit waktu sudah mau masuk gitu. Sedangkan kami kadang di asrama itu air nggak ada. Jadi biasa lah ya, keluhan asrama ya. Iya. Terus itu sih yang menurut saya kurang jelas. Jadi kalau di sini kan sudah pasti gitu jadwalnya. Senin sampai Kamis jam segini sampai segini masuknya luring. Kalau di sana itu kita nggak tahu masuknya luring apa daring. Itu tergantung dosennya. Dan ada satu mata kuliah itu yang dosennya 2. Jadi kayak ribet gitulah buat konfirmasinya. Apalagi saya anak PMM ya Kak, cuman sendiri di mata kuliah itu kadang suka nanya-nanya jadi ngerepotin. Nanya ke, kalau di sana namanya Keti, ketua tingkat. Oh iya. Nah, nanya ketua tingkatnya hari ini masuk apa enggak gitu, hari ini masuk apa enggak. Dan itu jamnya kadang ada yang hari ini saya masuk jam 8 pagi. Terus jarak nanti baru jam 3 sorenya masuk. Gitu. Perkuliahan di sana dari pagi sampai ke sore. Oh, pagi sampai sore. Pemberitahuan jadwal antara luring dan daring seperti itu, mungkin kamu rasa itu kurang informatif seperti kamu di sini gitu. Nah, ini gimana sih kamu menghadapinya di sana itu? Pernah nggak kamu mengeluh gitu? Aduh, pengen pulang aja lah, ternyata lebih asik di Universitas Labuhan Batu gitu. Pernah nggak gitu? Dan gimana sih kamu mengatasinya gitu? Saya ngechat kaprodi yang di sana Kak. Saya chat Bapak gimana tentang terkait perkuliahan, karena saya takut ya Kak. Saya pulang dari sana bawa nilainya malah C atau D gitu. Karena takut merekanya masuk, sayanya ketinggalan informasi gitu. Terus ternyata di sana kaprodinya bilang memang pembelajaran di sini itu seperti itu. Karena udah mau mendekati wisuda juga kala itu Kak, jadi kurang efektif gitu dosennya kan. Terus kaprodinya bilang udah nggak usah khawatir. Kalau anak PMM itu di akhir bakal dikasih tugas. Terakhir kemarin waktu di akhir itu kami dikasih semua nomor dosen yang mengampu mata kuliah itu, disuruh chat satu-satu gitu Kak. Nanyakan, mengkonfirmasi bahwasanya ada anak PMM yang masuk di kelas beliau. Karena ada satu mata kuliah yang selama 1 semester itu cuman masuknya itu 1 kali kan. Itu juga online masuknya. Itu yang saya bingungkan, makanya saya takut. Kemarin itu sempat konfirmasi ke kaprodi yang di sini, katanya suruh tanya aja gimana sama yang kampus penerimanya gitu. Kalau suasana kampusnya gimana sih? Enak sih, lebar banget juga. Luas. Kampusnya luas. Luas sekali kampusnya. Karena itu terus di tengah kota juga, bagus sih. Terus kalau teman-temannya di kelas itu gimana? Welcome sih kalau teman-temannya. Nanya juga gimana kebudayaan di Medan itu. Dan mereka itu yang kagetnya Kak, ternyata Batak itu Islam ya. Oh. Nah ternyata masih asing di telinga mereka kalau Batak itu ada yang Islam. Oh, gitu. Karena saya bilang dari Medan gitu. Ya, ini juga merupakan bisa dibilang transfer budaya lah ya. Bukan hanya kamu yang akhirnya mengerti budaya mereka, budaya teman-teman kamu sama PMM, tapi juga kamu bisa memberikan informasi tentang kebudayaan. Yang pertama itu tadi bahwasanya bukan tidak semua Batak itu Kristen, Nasrani, Protestan, Katolik seperti itu. Bahwasanya suku Batak juga ada yang beragama Islam. Jadi kan mereka tuh tahu, oh ternyata begitu. Nah ini mungkin salah satu fungsinya itu adalah persebaran budaya. Mengapa PMM ini dibuat oleh pemerintah seperti itu. Nah pergaulan Silpis sesama mahasiswa PMM gimana sih yang 40 orang? Baik, karena tinggal satu asrama juga ya kan Kak. Jadi kalau bisa dibilang sampai sekarang masih gagal move on sih. Oh, gagal move on. Karena kan kadang ya. Gamon. Malam itu ayo guys turun di bawah kumpul gitu. Karena satu asrama itu jadi lebih sering kumpul, kadang turun juga lihat-lihatan, main di kamar ini kamar itu gitu. Dan juga mereka baik-baik, cuman mungkin agak susah karena kan kalau kita ngomongnya kan agak keras ya kan Kak. Iya. Sama mereka, ih kok kasar banget gitu. Enggak, Medan tuh emang kayak gini gitu, ngomongnya tuh emang kayak gini, anak Sumatera, tapi ini nggak kasar gitu. Kadang pas terakhir kemarin kami minta maaf gitu.
Kalau misalnya menyinggung perasaan mereka, apalagi tuh mayoritasnya kemarin itu yang dari Jawa Barat kan, Sunda. Sunda kan lemah lembut dibandingkan dengan Medan gitu, dan mereka kok ngomongnya kayak gini gitu. Tapi sebenarnya kami itu bukan marah, menjelaskan kayak gitu. Kalau Silvi sendiri apa motivasinya ikut PMM? Saya pengen mencari pengalaman baru kan. Cuman kala itu saya kan dikasihnya cuma di Pulau Jawa. Saya ambil Bandung. Dan saya nggak nyangka kalau semisalnya saya berpikir lulus di Sulawesi itu cuma sekedar harus dijalani. Tapi ketika sampai di sana, itu menjadi satu pengalaman yang mungkin seumur hidup akan saya ingat gitu. Teman yang baru, budaya baru, apalagi dosen modul Nusantaranya itu welcome banget gitu. Kita kan 2 kali lebaran di sana ya kan. 2 kali lebaran? Lebaran Idul Fitri, Idul Adha kita nggak pulang. Oh iya? Iya. Kenapa? Pas banget. Kalau kita pulang, itu kan nggak boleh pulang? Apa kalian nggak mau pulang? Boleh pulang, Iya. cuman dengan kondisi itu Sulawesi ya kan Kak. Dengan ke Sumatera harus transit di Pulau Jawa. Harga tiket mahal banget, 3 jutaan ke atas gitu. Ada pun uangnya belum tentu ada penerbangannya. Terus itu liburnya juga cuma 1 minggu ya kan. Dan kita mikir uang segitu tuh daripada beli tiket mending jalan-jalan di sini gitu. Terus itu dosennya sih diundang ke rumah buat ngerayain Idul Fitri bareng karena gitu. sedih banget gitu. Lebaran nggak sama keluarga, tapi Jadi semua 40 orang ini nggak ada yang pulang. Wah, luar biasa ya pesona Makassar ini ya. Nggak boleh pulang lah, bukan nggak boleh pulang ya, jadi nggak mau pulang anak-anaknya. Kita masak sendiri, masak opor ayam, masak ketupat buat makan di hari itu, hari Lebaran pertamanya. Wah, luar biasa nggak pulang, Lebaran Idul Fitri nggak pulang, Idul Adha nggak pulang. 2 kali Lebaran. Luar biasa 2 kali Lebaran, 1 kali Lebaran lagi jadi Bang Toib kalian semua ya. Baik, itu tadi motivasi dari Silvi ingin menggali pengalaman. Bener sih, harusnya itu 1 kali ya selama 4 tahun harusnya ada pengalaman luar biasa yang kita dapatkan seperti itu. Apa sih kamu mau cerita? Mungkin tadi karena kakak tanya-tanya gitu kan, kamu idenya nggak keluar gitu. Sekarang silakan ceritakan semua apa yang mau kamu ceritakan kepada teman-teman yang masih berada di zona nyaman aja gitu kan, tentang PMM yang kamu rasakan. Terserah kamu mau ngajak, terserah kamu pengaruhi, mau promosi, terserah. Apa yang mau kamu ceritakan? Khususnya bagi calon mahasiswa yang kemarin sudah kita terima ini, kabarnya ada sudah mencapai 800 orang calon mahasiswa yang sudah mendaftarkan dan sudah ikut ujian di Universitas Labuan Batu. Buat teman-teman semua mungkin yang pertama kalau tentang pengalaman ya, saya itu sebelumnya nggak seberani ini buat ngomong gitu kan. Dan dengan saya beranikan diri buat daftar pertukaran mahasiswa ini, dan sebelumnya juga tahun kemarin saya ikut asistensi mengajar. Dan ini ikut pertukaran mahasiswa selama 1 tahun saya berhasil ngebentuk diri saya kalau ternyata kuliah itu bukan hanya sekedar belajar dengan dosen lalu pulang gitu. Banyak hal yang bisa kita ambil dalam dunia perkuliahan, apalagi selama 4 tahun ya teman-teman. Selama 4 tahun kalau kita cuma sekedar datang, kuliah, duduk, belajar, pulang, mungkin kita nggak bisa setelah tamat dari sini itu kita nggak punya satu cerita atau satu pengalaman yang hebat di hidup kita gitu. Jadi kalau seperti saya nih, saya sudah di Makassar pertukaran mahasiswa. Ketika saya pulang ke sini, saya berhasil membawa cerita tentang kota Makassar itu gimana, kebudayaannya gimana, apalagi sebelumnya tentang desa Kajang itu, saya nggak pernah berpikir kalau ada desa yang seperti itu, yang menutup seperti itu. Selama ini yang saya dengar dari internet itu hanya suku Baduy gitu. Nah ternyata di sana ada suku Kajang. Saya juga sempat bertanya kepada Amatoak, kalau di sana namanya Amatoak sebagai kepala adat ya kan. Saya tanya apa sih, harusnya ada filosofi ya Kak. Kenapa kita harus pakai baju hitam? Kenapa kita harus melepas alas kaki ketika masuk ke dalam alamnya mereka? Dan jawaban Amatoa tersebut kalau mereka memandang alam itu sebagai ibu mereka yang sudah memberikan kehidupan bagi mereka, dan mereka harus menghormati hal itu. Dan saya dari situ baru belajar kalau ada masih masyarakat yang menghormati alam sebegitu tingginya, dan itu daerah sana benar-benar masih udaranya segar banget, masih alami, dan rumahnya itu masih papan gitu. Juga saya tadi sempat bilang kalau Sulawesi Selatan itu kota pulau setengah surga.
karena emang alamnya itu Masya Allah nggak bisa dijelaskan. Kalau misalnya, untungnya saya banyak dokumentasi ya, sampai sekarang juga masih gagal move on tentang alam Sulawesi Selatan. Apalagi di sana ada Masjid 99 Kubah itu, dan kami juga sempat berkunjung ke sana. Itu juga masjidnya Masya Allah. Mungkin kamu nggak akan bisa lihat langsung kalau tanpa PMM gitu Iya, lah ya. apalagi nih kalau PMM ini dibiayai gitu sama pemerintah. Tiket pesawat kita ditanggung. Paling karena kita dari Kabupaten Labuan Batu, jauh dari bandara gitu ya Kak. Dari perjalanan kita dari sini ke Medan itu yang nggak ditanggung. Yang ditanggung pemerintah itu hanya tiket. Ini juga kalau nggak ikut PMM saya nggak akan ngerasain transit 4 jam nunggu di Jakarta. Karena kan Sumatera, Jawa, baru Sulawesi. Dan naik pesawat 2 kali jadinya. Kalau tadi sepenggal cerita dari Selvi Jamara, sekilas tentang yang disebutnya Pulau Setengah Surga. Nah, ada julukan baru nih untuk Makassar dari Selvi, Pulau Setengah Surga gitu ya. Jadi selama 5 bulan, ya kan 1 semester, telah berkutat dengan kegiatannya, pindah ya dari Rantau Prapat ke Makassar begitu, telah berhasil dilalui dan dijalani dengan baik, dan hasilnya mendapatkan nilai yang baik pula dan memuaskan seperti itu. Nah, kalau bisa saya ambil kesimpulan dari sini, yang pertama, melalui PMM, kalau nggak ada PMM saya nggak naik pesawat gitu ya. Kalau di TikTok ya, di video-videonya anak zaman sekarang, kalau nggak ikut PMM saya nggak naik pesawat, nggak keluar Pulau Sumatera seperti itu, nggak merasakan hidup sendiri tanpa orang tua, nggak akan bisa menyelesaikan masalah antar kampus dong itu ya. Ketika kamu menyelesaikan masalah, berkomunikasi dengan Kaprodi PPKN, berkomunikasi dengan Kaprodi yang ada di Universitas Islam Makassar. Kalau nggak ikut PMM saya nggak akan ketemu dengan teman-teman lain suku se-Indonesia gitu kan ya. Wah, luar biasa. Teman-teman ini bisa menjadi referensi ya bagi kalian, nambah lagi referensinya. Kalau kemarin sudah ada Pulau Jawa, banyak sudah, saya udah bosen ini wawancara untuk mahasiswa yang di Pulau Jawa itu. Kemudian kemarin tuh ada yang dari Pulau Papua juga dengan ceritanya, ada yang dari Lombok juga dengan ceritanya, dan ini sampingnya kan tuh ya Lombok, kemudian Sulawesi ya gitu. Samping pulau dari Lombok itu ada Pulau Sulawesi itu yang bentuknya kayak huruf K ya. Nah itu dia tadinya lihatnya di peta itu kok kayak huruf K, sekarang udah di jalan sampai di bawah. Luar biasa. Mudah-mudahan dengan PMM ini, program MBKM yang tadinya ada kampus mengajar, asistensi apa kampus mengajar? Asistensi mengajar, kemudian ikut di PMM. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain lagi, walaupun tidak di program MBKM, mungkin nanti di kesempatan-kesempatan selanjutnya Selvi bisa kembali mengepakkan sayap ya untuk keluar dari Pulau Sumatera, untuk menggali potensi yang lebih luas lagi di cakrawala Indonesia. Baik, terima kasih Selvi sudah mau bercerita bersama teman-teman dengan waktu yang singkat ini. Untuk lebih lanjut silahkan kalian berinteraksi langsung ya dengan Selvi. Boleh saya sematkan Instagramnya di sini? Boleh. Nanti silahkan DM ya, di sini saya sematkan Instagramnya Selvi. Boleh kalian DM seputar PMM di Universitas Islam Makassar atau mungkin daerah Makassar ya, kalau kalian ingin meng-apply untuk PMM Batch 5 di Pulau Sulawesi, khususnya di Kota Makassar. Baik, saya Rosnai Nasution dan Selvi Zamara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.